saat berapa jam setelah beta vaksin, beta tiba-tiba merasakan sakit kepala. Terus setelah sakit kepala beta rasa kayak mau demam. Vaksin yang diberikan kepada nakes ini harganya berapa? Saya tidak tahu harganya, tapi yang jelas yang diberikan untuk vaksin untuk SDMK adalah Sinovac yang kita gunakan. Ya. Lembah-lembah di Papua. Minggu 22 Maret 2020 petang, pemerintah mengumumkan kasus pertama COVID-19 di Maluku. Virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina, telah merebak hingga kota Ambon yang terpaut sekitar 4.200 km arah tenggara Wuhan. Panik dan keheningan pun menyergap kota berpenduduk hampir 400.000 jiwa itu. Kasus melonjak dengan cepat, merambat hingga ke hampir semua sudut wilayah Kepulauan Maluku. Sebagian besar pasien berhasil sembuh, namun tidak sedikit yang meninggal di ruang isolasi. Setelah menunggu lama, vaksin penawar COVID-19 akhirnya tiba di Ambon. Kick-off vaksinasi dimulai pada 15 Januari 2021, atau tepatnya 9 bulan 24 hari setelah kasus pertama diumumkan di Ambon. Gubernur Maluku, Murad Ismail, beserta sejumlah pejabat daerah, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama menjadi yang pertama kali divaksin. Sebanyak 14.844 tenaga kesehatan yang ada di Provinsi Maluku telah teregistrasi akan menerima vaksin COVID-19. Dan untuk Provinsi Maluku, kick-off vaksinasi COVID-19 sudah dimulai pada 15 Januari 2021 yang lalu di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Jele Mena. Yang menjadi pertanyaan publik sekarang adalah, apa efek yang ditimbulkan pasca pemberian vaksin itu kepada tenaga medis kita? Berdasarkan data yang kami himpun dari Dinas Kesehatan Kota Ambon, hingga Senin kemarin, jumlah tenaga kesehatan yang sudah menerima vaksin sekitar 250 orang. Saya akan tunjukkan kepada para sahabat, saya akan ajak para sahabat semua mengikuti perjalanan saya, bertemu dengan tenaga kesehatan yang sudah menerima vaksin. Seperti apa perasaan mereka, seperti apa respon tubuh mereka, seperti apa kondisi kesehatan mereka pasca menerima vaksin itu. Sebab kita semua tahu bahwa banyak beredar informasi di media sosial yang mengatakan bahwa vaksin COVID-19 akan berdampak buruk pada kesehatan. Ikuti perjalanan saya.
Selasa 19 Januari 2021 siang, saya mencoba menemui tenaga kesehatan yang sudah divaksin beberapa hari sebelumnya. Kala itu, saya mendatangi Puskesmas Marta Tiahahu. Di sana saya bertemu dengan satu perawat dan 2 orang dokter. Pertama kali Kakak Vera dengan informasi tentang vaksin itu, apa yang terlintas di Kakak punya benak? Kalau menurut saya sebaiknya memang kita divaksinasi, karena menurut saya dengan vaksinasi kita sehat. Karena vaksinasi ini kan membuat kekebalan kepada tubuh. Dengan adanya vaksin yang diberikan kepada kita, dengan sendirinya kita yakin bahwa itu dapat memberikan kesehatan yang penuh kepada kita. Kalau kita tidak mau vaksinasi, bagaimana ceritanya? Sementara kita takut ini tentang corona ini, semua orang takut. Kalau tidak divaksinasi bagaimana? Terus setelah divaksin, gejala-gejala yang muncul pada saat divaksin sih yang ada. Normal saja, tapi pada saat berapa jam setelah beta vaksin, beta tiba-tiba merasakan sakit kepala. Terus setelah sakit kepala beta rasa kayak mau demam. Tapi itu berlangsung kurang lebih setengah jam saja. Habis itu udah normal lagi. Dan sekarang segar bugar ini, dokter? Wah, segar bugar, sangat segar bugar. Di Kota Ambon sendiri ada berapa nakes yang sudah terregistrasi akan menerima vaksin? Yang sudah terregistrasi itu ada sekitar 2000-an untuk itu, dan masih ada penambahan data untuk registrasi. Alhamdulillah, mungkin ada gejala-gejala, tapi gejala-gejala ringan dan semua itu teratasi. Ada yang mungkin setelah itu ada rasa mengantuk, ada yang sedikit pusing dan sebagainya. Tapi ya kita bersyukur dan mudah-mudahan di langkah-langkah selanjutnya itu bisa terkontrol sehingga tidak ada yang memang berada dengan gejala berat seperti itu. Dan tahu vaksin yang diberikan kepada nakes ini harganya berapa? Saya tidak tahu harganya, tapi yang jelas yang diberikan untuk vaksin untuk STMK adalah Sinovac yang kita gunakan ya. Sahabat-sahabat sekalian, kita semua sudah mendengar, sudah menyaksikan testimoni yang disampaikan oleh tenaga kesehatan yang telah menerima vaksin tahap pertama dan akan dilanjutkan dengan penerimaan berikutnya 14 hari kemudian. Lalu bagaimana dengan tingkat penerimaan vaksin di tengah masyarakat? Kita semua tahu bahwa berdasarkan hasil survei BPS bekerjasama dengan Satgas COVID-19, sebanyak 29,18% masyarakat Maluku menyatakan mereka tidak mungkin terpapar COVID-19. Atau dengan kata lain, mereka tidak percaya akan bahaya COVID-19 itu sendiri. Di sini perlu kerjasama stakeholder, pemerintah, tokoh agama, tokoh pemuda, media, dan semua pihak. Bagaimana meyakinkan publik untuk mau dan terlibat dalam proses vaksinasi itu sendiri.